Untuk di valve manualnya bisa menggunakan ball valve, butterfly valve, atau model globe valve. Hal ini dipengaruhi oleh media yang lewat, tekanan yang lewat, temperatur yang lewat pada valve itu atau pada pipa tersebut. Nah, selanjutnya untuk penggerak atasnya atau aktuatornya bisa menggunakan elektrik aktuator ataupun menggunakan pneumatik aktuator, tinggal menambah positionernya atau pengatur arus kalau menggunakan listrik, dan untuk mengatur masuknya angin kalau menggunakan pneumatik. Nah, ini contoh elektrik aktuator atau kontrol valve yang menggunakan elektrik aktuator. Nah, selanjutnya ini saya coba bahas mengenai sistem kontrol valve yang menggunakan pneumatik kontrol valve, yang mana sistem ini dipakai di beberapa industri. Ya, ini contohnya yang seperti di gambar ini, itu untuk mengontrol tekanan yang keluar dari turbin agar turbinnya tidak ngetrip. Kontrol valve ini banyak digunakan di industri, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Bisa untuk mengatur tekanan yang keluar di pipa tersebut. Nah, kadang kan pipa itu atau di sistem industri itu ada yang tekanan atau di line tertentu itu maunya tekanannya rendah, sedangkan di line yang lain membutuhkan tekanan yang tinggi. Nah, dari situ perlunya kontrol valve ini itu berfungsi untuk menurunkan tekanan. Nah, itu atau pressure reducing valve. Nah, walau pressure reducing valve atau PRV itu juga di industri juga, atau jenis valve ini juga tersedia juga. Nah, namun ini saya coba bahas untuk di kontrol valve-nya dulu. Nanti PRV-nya nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita bicara di suatu pembangkit atau di power plant, nah, kontrol valve ini dipasang di mana saja sih, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, satu, bisa dipakai untuk di air umpan boiler atau feed water tank, di mana air ini itu kan harus dijaga, kapan harus buka, harus nutup. Jadi artinya kapan sih air harus masuk atau mengisi ke boiler atau mengumpan ke boiler agar boiler itu tidak kehabisan air. Nah, di sini kontrol valve itu berfungsi itu atau menjaga level air itu jangan sampai boiler itu kekurangan airnya. Nah, sedangkan kalau itu nggak dijaga itu cukup bahaya sekali, di mana level air itu kan nggak mungkin seorang manusia itu menjaga atau memonitor keadaan air yang ada di boiler itu. Karena kalau boiler ini sampai kekurangan air atau bahkan sampai habis, nah ini kan boiler ini kan bisa rusak atau sampai menimbulkan kerusakan yang cukup parah, bahkan bisa meledak. Nah, itu kan akan berakibat yang cukup fatal sekali, artinya itu cukup merugikan sekali. Nah, berikutnya itu bisa juga mengatur untuk pembuangan atau membuang air yang sudah kotor yang ada di boiler. Nah, air di boiler itu kalau lama-lama itu kan bisa ada muncul kerak atau kotoran-kotoran yang larut, atau yang kotoran ini berasal dari mungkin karat, mungkin kotoran-kotoran lain yang terangkut dari air itu. Nah, kalau air ini nggak dibuang atau nggak di backwash artinya, nah itu kan akan menempel di pipa-pipa ini. Nah, artinya boiler ini memang butuh air yang memiliki TDS yang sudah ditentukan atau tingkat kekotoran atau mengandung media-media yang lain itu yang harus dipenuhi. Jadi benar-benar kondisi airnya itu harus dijaga benar-benar. Demikian untuk sementara, untuk secara garis besar kontrol valve. Nah, namun kalau dibutuhkan secara detailnya alat apa sih yang harus dipasang, sensor apa lagi sih untuk biar kontrol valve ini bekerja dengan baik, nanti saya akan buatkan video yang
lengkapnya juga nggak ada masalah. Contohnya gini, saya mau, atau contohnya tadi, gimana caranya agar level air itu terjaga, benar-benar terjaga. Nah, itu sensor-sensor apa sih yang harus dipasang? Nah, caranya lagi bagaimana sih? Nah, itu contoh, sebagai contoh. Nanti akan saya buatkan. Kalau ada permintaan dari rekan-rekan, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan buatkan video kurang lebih seperti ini. Sensornya apa saja sih? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ada, kira-kira ada control valve itu tidak rusak, tetapi cara kerjanya ngacak atau tidak sesuai dengan indikator yang sudah dipasang atau yang diinginkan. Contohnya, valve ini harusnya nutup, tapi kenapa nggak nutup full? Atau bahkan nggak mau nutup. Nah, itu bisa kita bantu, artinya mungkin perlu dicek dulu. Adakah spare part yang rusak atau kalibrasinya yang perlu dilakukan ulang. Nah, itu juga kalau di daerah Jakarta saja bisa lah, itu bisa free atau bagaimana, tergantung dari kondisinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Budi Aliong. Nah, atau kalaupun boleh juga telepon langsung di 0813 99 11 46 96. Terima kasih.